pertemuan namanya The Jewish People and Their Secret, pertemuan antara orang Yahudi dan orang Katolik, membahas tentang hal itu dalam Nostra Aetate, di mana orang Yahudi mengizinkan orang Katolik mengkanonkan Alkitab dan mengatakan kitab Taurat, kitab Nevim, kitab Ketuvim itu adalah bagian dari perjanjian lama. Orang Yahudi mengizinkan. Menyepakati. Di mana itu datanya orang Yahudi? Oke, saya tunjukkan datanya. Kalau ada gimana, Bu? Orang Yahudi menyetujui. Menyetujui. Oke, ini dalam sebuah buku, ya. Jadi ini buku, ya, lengkap. Lalu di sini ada ISBN-nya. Kita baca. Dalam komisi kitab suci berjudul The Jewish, yang tadi saya bilang, The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat GPSS, sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan dekat antara orang Katolik dan orang Yudaism. Jadi ada pertemuan sesuai semangat Konsili Vatikan II. Jadi hubungan politik antara gereja Katolik dan Judaisme dalam Nostra Aetate 4 yang saya bicarakan. Jadi dalam GPSS ini salah satunya berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengkanonan Alkitab Perjanjian Lama Kristiani yang disepakati. Ini ada dalam Yudaisme, mereka menyepakati bahwa orang Kristen mengatakan kitab Yahudi itu, kitab Taurat, Nevim, Ketuvim itu bagian dari perjanjian lama. Ini disepakati. Nih, perjanjian lama. Bukannya klaim untuk sepihak. Ini bukan sebuah klaim, ini sebuah dasar bukti fakta, Bu. Tidak. Ini bukan sebuah klaim, Bu. Ini sebuah dasar, ini bukti. Jadi Ibu tidak bisa membuat sebuah dalil yang bagus, tidak bisa. Berarti Yahudi juga mengakui Yesus. Yahudi menyepakati orang Kristen boleh memakai perjanjian lama. Tetapi apakah Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus tidak, semua Yahudi, pertanyaan saya, apakah semua Yahudi tidak mengakui Yesus adalah juru selamat Mesias? Menurut Ibu, saya tanya. Kalau orang Yahudi mah tidak mengakui. Kata siapa? Yesus. Kata siapa? Itu orang Yahudi. Kata siapa? Kata siapa orang Yahudi tidak mengakui? Kata siapa? Tadi Ibu nanti kena tampar di sini. Kalau Ibu bilang orang Yahudi tidak mengakui Yesus, tidak mengakui. Ibu salah besar. Ini makanya Ibu perhatikan pakai data, Bu. Tidak mengakui. Perhatikan pakai data, Bu. Juru selamat. Ini buku yang saya pakai. Ya, ada ISBN-nya. Perhatikan, Bu. Siapa yang mengarang itu? Bukan mengarang, Bu. Petrus, perhatikan baik-baik. Petrus ini sabar. Petrus ini orang Yahudi bukan? Petrus adalah seorang. Baca. Petrus adalah seorang. Ibu tadi bilang semua Yahudi tidak mengakui. Sekarang saya tanya, Petrus seorang? Baca, Ibu. Enggak baca, saya minta Ibu baca. Petrus adalah seorang. Ya kamu ya yang baca. Kamu baca dong, Ibu yang baca dong. Petrus seorang. Itu tertutup sama Tuhan. Jadi tadi Ibu bilang, ini Petrus seorang. Ibu bilang seorang Yahudi semua Yahudi menolak Yesus kan? Petrus seorang. Kalau di situ ditulis Yahudi. Enggak, Yahudi. Berarti data kalau Ibu bilang Petrus bukan seorang Yahudi, silakan bantah dengan dalil lain. Sekarang kenyataannya adalah tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Mengakui Yesus. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak Yesus, betul? Jadi Ibu terjerat dengan pertanyaan saya. Saya tanya tadi di Ibu. Sabar. Tadi kan saya tanya di Ibu. Saya bilang gini kan, Bu. Saya bilang gini. Apakah semua orang Yahudi menolak Yesus? Ya kan? Bawa Yahudi, orang Yahudi. Sabar dong, nggak bisa seperti itu. Ibu jangan kabur dari saya punya logikanya. Saya tanya, apakah jangan potong saya dulu, Bu. Ketika Ibu mengatakan apakah semua orang Yahudi menolak Yesus, Ibu bilang iya, semua orang Yahudi menolak Yesus. Lalu saya menunjukkan literasi bahwa tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Ya, sekarang boleh saya tanya Ibu punya iman satu hal? Ya ini belum terjawab tapi ya sudah. Oh kenapa? Saya udah jawab pakai data loh Bu, gimana sih?
Saya dari tadi ibu nanya, apakah orang Yahudi punya hubungan dengan orang Katolik? Saya udah tunjukkan literatur, ya. Lalu apakah orang Yahudi menolak Yesus? Saya udah tunjukkan literatur. Taurat itu berbahasa Ibrani. Oke, sekarang saya tanya nih ibu, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Ibu yakin dengan Al-Quran ibu benar? Ya, Ibu yakin Al-Quran ibu benar? Yakin. Oke. Kalau ibu yakin dengan Al-Quran ibu benar, ibu jangan takut ditanya. Sama seperti saya nggak takut ditanya. Saya nggak takut, ngapain Oke. framing-framing. Oke, kalau begitu ibu Kalau saya lihat bilang, kalau begitu ibu perhatikan baik-baik bu. Baru bilang nggak usah framing. Di dalam Al-A'raf 157. Oke. Ya. Dia bilang apa? Yaitu orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya kan? Jadi nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat. Taurat ini siapa yang tulis, Bu? Taurat siapa yang tulis? Taurat itulah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, sekarang saya minta, di mana nama Nabi Muhammad sesuai Al-A'raf 157 tertulis dalam Taurat dan Injil? Silakan. Saya tidak pegang Taurat, saya tidak pegang Injil. Ya bagaimana Anda bisa mengklarifikasi bahwa pernyataan Allah itu benar? Jadi apakah perkataan Allah tidak bisa di cross check? Perkataan Allah maha benar. Ya kalau Allah maha benar berarti ada harusnya ibu bisa mencari tahu, bisa ada klarifikasi. Ya kan? Perkataan Allah kok di cross check ya? Ya kan diklarifikasi, membuktikan bahwa itu benar. Jadi nama Nabi Muhammad ini benar nggak sesuai perkataan Allah tertulis dalam Taurat? Ya kan yang bilang Allah sendiri. Masa ya coba buktikan di mana Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Allah buat saya adalah. Ya udah, di mana Injil yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil itu nggak ada sekarang, mana ada? Ya, jadi Injil yang dimaksudkan sama Allah yang mana? Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada. Enggak, yang kalau ibu bilang tidak ada, hilangnya kapan? Ya hilangnya udah zaman dulu sudah di. Iya, zaman dulunya kapan? Saat kapan? Zaman Romawi, Yunani itu banyak pengkhianat dulu. Sejarah yang ibu pakai sejarah siapa? Sejarah siapa? Ya sejarah ibu bilang, ketika ibu bilang hilang, pertanyaan saya ya, ketika mengatakan Injil itu sudah hilang, Taurat itu sudah hilang, hilangnya saat kapan? Sejarahnya kapan? Sejarahnya siapa yang ibu pakai sampai bila ibu hilang? Sama seperti saya menunjukkan pakai data, pakai literatur. Silakan ibu juga tunjuk menggunakan literatur. Kalau Injil itu sekarang sudah tidak ada. Iya, jadi yang Allah maksudkan yang hilang ini hilangnya kapan, Bu? Sejarahnya hilang kapan? Ya kalau saya tahu hilangnya ya. Ya kenapa ibu bilang hilang kalau ibu tidak bisa menunjukkan data hilangnya? Karena memang nggak ada sampai sekarang. Ya berarti ibu buktinya adalah tidak ada bukti. Buktinya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, buktinya adalah tidak bukti. Ibu mengatakan sudah hilang, tetapi saya tanya bukti, ibu bilang tidak ada bukti. Injil itu tidak ada sekarang, jadi memang tidak. Ya sekarang Injil itu yang Allah maksudkan itu yang mana? Yang Allah yang maksudkan itu yang memang yang diturunkan waktu zaman Nabi Isa. Injil itu. Oke, Injil Nabi Isa yang mana? Oke, tunjukkan Injil Nabi Isa yang hilang itu yang mana? Kalau hilang, hilangnya kapan? Kalau udah hilang gimana mau menunjukkan, gimana sih? Ya hilangnya kapan? Siapa yang menghilangkan? Mau hilang, terus saya. Iya, siapa yang menghilangkan? Saya tanya siapa yang menghilangkan? Gitu. Pertanyaannya siapa yang menghilangkan? Ya nggak tahu namanya hilang. Ya enggak, ya berarti tidak ada bukti. Ya hilang gimana? Jadi ketika ibu mengatakan hilang, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti, berarti omongan ibu adalah buktinya adalah tidak ada bukti. Namanya berarti orang yang omong, saya bilang gini Bu. Kalau ada bukti, kalau saya pegang nih ini hilang, itu bukan hilang namanya. Sekarang ibu bilang hilang. Sekarang bilang, oh uang kamu hilang dicuri. Buktinya apa? Dicuri. Kenapa kau bilang dikatakan dicuri? Kenapa kau bilang dikatakan hilang? Mana buktinya? Oh tadi saya taruh di sini, tiba-tiba hilang.
kejadiannya seperti ini, kronologisnya seperti ini. Nah, ada narasinya. Tapi ibu bilang, ya saya nggak tahu, berarti ibu imani saja. Kalau saya yang pegang, kalau Injil itu kan nggak saya yang pegang. Nah, sekarang kalau bukan ibu yang pegang, kenapa ibu bisa bilang hilang? Ya memang nggak ada sekarang. Ya. Coba kamu cari, ada nggak? Ibu mengatakan, ibu bilang hilang, ya tidak ada. Berarti ibu tidak ada data. Ya memang nggak ada. Ya udah, berarti ngapain? Berarti perkataan Allah dalam surat Al-A'raf ini apakah tidak bisa di cross check? Allah itu maha benar. Ngapain cross check kata Allah? Allah itu maha benar. Iya, kalau maha benar berarti Allah sanggup membuktikan apa yang dia utarakan, firmannya, sabdanya di dalam Al-Quran. Begini ya, saya mempercayai Allah itu adalah maha benar. Allah itu tidak patut dipertanyakan. Ya, kalau saya, iman saya begitu. Kalau kamu ya terserah kamu, kalau kamu pertanyakan. Jadi perkataan Al-Quran ini saya yang sederhana saja Bu, yang sederhana sajanya gini Bu. Saya nggak mau panjang kali lebar. Yang paling sederhana pertanyaan saya. Kalau yang itu terlalu ribet, yang sederhana saja. Sederhananya gini Bu, ya. Ibu mengatakan Allah maha benar dan Al-Quran itu maha benar, betul? Yang maha benar itu Allah. Oke, sabdanya maha benar. Wahyu yang diturunkan Allah, kalau datangnya dari Allah ya karena Allahnya maha benar ya pasti benar lah. Oke, sekarang simpel Bu. Ibu percaya Allah lah yang menciptakan langit bumi ini? Iya. Oke, percaya. Bumi yang ibu pijaki ini, yang sederhana saja, bumi yang ibu pijaki ini itu bulat atau datar? Bumi yang dipijak ini bulat atau datar, kalau secara saintik sekarang itu bulat. Oke. Terjadinya siang dan malam karena bumi berotasi pada porosnya karena dia bulat. Saintik. Secara saintik. Oke, sekarang ketika mengatakan maha benar Allah dan segala ucapannya, ada nggak dalam Al-Quran bumi itu bulat? Surah berapa? Eksplisit. Yang sederhana aja. Maha benar Allah kan? Silakan. Surah berapa? Iya. Ya surah berapa? Iya. Memang saya nggak minta yang mana-mana. Saya minta, adakah bumi itu bulat secara saintik? Kan maha Allah yang menciptakan bumi dong. Kalau Allah yang menciptakan bumi, tentunya Allah tahu bumi ini bulat. Tunjukkan Al-Quran surah berapa? Tunjukkan surat berapa? Iya, Al-Quran surah berapa yang mengatakan bumi ini bulat? Secara saintis sekarang memang ditemukan bumi itu bulat gitu. Saya nggak bilang di dalam Al-Quran. Sains dan juga Al-Quran itu ada tidak mungkin berbeda dong Bu? Benar gak? Jangan ketawa Bu. Yang bilang berbeda siapa? Kan ibu tidak bilang berbeda, berarti ada di dalam Al-Quran bumi itu bulat. Yang bilang ada di dalam Al-Quran siapa? Berarti Allah tidak ngomong dia ciptakan bumi ini bulat dalam Al-Quran. Katanya sempurna. Saya tidak ada menemukan di dalam Al-Quran Allah ngomong bumi itu bulat. Nah, itu selesai. Jadi ibu berarti udah clear Bu. Berarti Allah tidak pernah ngomong di dalam Al-Quran bumi itu Bu. Ya. Ibu sudah jujur. Berarti ibu tidak pernah menemukan dalam Al-Quran bumi itu Bu. Berarti selesai Bu. Analoginya begini. Berarti Bu, ketika saya mengatakan Yesuslah saya, Allahnya sayalah yang menciptakan bumi dan bumi itu bulat, berarti selesai. Saya bisa buktikan Yesuslah yang menciptakan bumi itu bulat, ada di dalam Alkitab saya. Tetapi ibu mengatakan maha benar Allah dan segala ucapannya. Sabar, jangan potong saya Bu. Apakah ada tertulis di Al-Quran bahwa kamu sekarang pakai peci putih? Saya nggak ngomong ini budaya Bu. Iya, ini analoginya. Kamu ngerti analogi nggak? Saya nggak ngerti analogi. Nah, apakah semua itu harus tertulis di Al-Quran? Apakah ada di Al-Quran sekarang
kamu pakai peci berwarna putih. Nah, Oke, saya suka Ada nggak pertanyaannya. sekarang di dalam Kita main Al-Quran sains ya, Bu ya. Kita main sains ya. analoginya. Ya. Oke. Jadi gini, Bu, kita main sains. Jadi berbicara Jawab dulu, tentang ada saya nggak jawab, di Bu. dalam Saya akan jawab. Al-Quran? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Saya jawab. Sekarang bilang kamu kalem. memakai peci putih. Ada nggak? Ya, saya kalem. Ya, kalem, Bu. Ya, jadi gini, Bu. Segala sesuatu tentang sains di dalam kitab itu harus ada keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan. Keterkaitannya gini, Bu. Ya, ketika Al-Quran mengatakan Allah menjadikan siang dan malam. Ya kan? Kalau siang dan malam tentunya bumi itu bulat. Ya kan? Tetapi kalau Allah tidak mengatakan adanya siang dan malam karena Allah, ya, makanya tidak ada cakrawala. Bumi itu pasti tidak berputar pada porosnya, itu sains. Jadi ada keterkaitan. Ketika Allah mengatakan bumi itu bulat, berarti Allah juga mengatakan terjadi siang dan malam. Ketika Allah mengatakan terjadi siang dan malam, tetapi Allah tidak mengatakan bumi itu bulat, apakah itu tidak falasi? Itu kamu framing Allah itu. Saya nggak framing, itu pertanyaan. Iya. Ibu yang merasa saya memframing Allahnya ibu. Kan Allah bilang begitu. Justru ibulah yang merasa. Ini dulu analogi tadi ada nggak di dalam Al-Quran tertulis? Makanya saya bilang, putih. arah berpikirnya Allahnya ibu ini sejauh mana? Itu analogi. Maha benarnya Allah ini sejauh mana, Bu? Ya kan? Maha benarnya Allah ini sejauh mana? Allah itu sejauh apa yang tertulis di dalam Al-Quran apa? Sejauh apa yang tertulis di dalam Al-Quran berarti ada keterkaitan perkataan Allah, sabda Allah itu. Ketika Allah menciptakan, memisahkan terang dan gelap, Allah juga harus mengatakan bumi itu berputar pada porosnya. Dan kalau bumi itu berputar pada porosnya, berarti bumi harus bulat, tidak boleh datar. Kamu kutip ayat Al-Quran, baru tanya. Lah kan saya tanya, Bu. Kamu kutip. Kan ibu tadi yang mengatakan maha benar Allah. Kan ibu yang bilang Allah itu sempurna. Kalamnya sempurna. Ada nggak ada di dalam Al-Quran? Itu sama kamu tanya begitu. Berarti tidak ada, saya tanya ulang lagi. Berarti apakah Allah tidak mengucapkan firman-Nya dalam Al-Quran kalau bumi itu bulat? Ya itu sama pertanyaan. Enggak, saya tanya ulang lagi sekali lagi. Ibu jawab jujur. Ibu jawab jujur. Pakai peci putih, itu sama itu pertanyaanmu kayak Iya, makanya saya tanya sekali lagi, ibu jawab jujur. Apakah Allah tidak mengatakan sabdanya secara sempurna di dalam Al-Quran bahwa bumi itu bulat? Analoginya. Cukup jawab iya dan tidak. Ya, kok kamu paksa saya jawab iya dan tidak? Ya kan saya hanya minta pertanggungjawaban ibu. Ibu mengatakan firman Allah itu sempurna. Enggak seperti itu. Itu Kan ibu mengatakan firman Allah jujur aja, Bu, ada atau tidak? Saya tanya lagi. Sekarang kamu pakai peci putih. Ini saya tanya sekarang. Ketika ibu mengatakan Allah ibulah yang menciptakan bumi ini bulat, ya kan? Ketika ibu mengatakan Allah ibulah yang bukan Yesuslah yang menciptakan bumi ini bulat. Ya, saya balikin ibu. Di dalam Al-Quran bahwa akan ada aplikasi TikTok. Ya itu urusan ibu, bukan urusan saya. Makanya analogi pertanyaan. Nah itu urusan ibu. Itu urusan ibu. Itu seperti itu. Kamu memaksa yang enggak. Beban pembuktian itu ada di ibu, dan apakah beban pembuktian itu ada di Allahnya ibu? Pertanyaanmu kan tadi kan. Iya kan? Apakah beban pembuktian itu ada di Allahnya ibu? Apapun yang tertulis di Al-Quran itu benar, itu jawaban. Nah, kalau ada mengatakan benar dan Al-Quran itu sempurna, hendaklah Allah yang maha sempurna itu menceritakan dan memberikan firman-Nya, menyatakan informasi sejelas-jelas mungkin. Kan Al-Quran itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Tentunya Allah mengatakan dialah yang menciptakan bumi itu bulat. Jadi ketika saya mengatakan Yesuslah yang menciptakan bumi dan segala isinya, saya bisa buktikan di dalam Alkitab bumi itu bulat. Di dalam Dia telah dijadikan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak mungkin dijadikan kalau tidak di dalam Dia. Nah, Dia itu Yesus. Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang menjadikan bumi ini bulat dan berputar pada porosnya. Itu sains.
Saya bisa buktikan. Tetapi kalau ibu mengatakan, tidak mungkin Yesuslah yang menciptakan bumi, tetapi Allah sayalah yang menciptakan bumi, tetapi ibu tidak bisa membuktikan bahwa Allah ibulah yang menciptakan bumi ini bulat, maka pertanyaan saya, apakah Allah lupa menyampaikan bahwa dia menciptakan bumi itu bulat? Kamu masih nggak nangkap omongan saya. Justru ibu yang nggak nangkap. Apakah ada di Al-Quran kamu itu pakai peci putih? Itu analoginya loh. Al-Quran itu saya tidak imani, Bu. Jadi ibu yang harus menjelaskan Al-Quran, bukan Apakah saya. ada tertulis di Al-Quran bahwa akan ada aplikasi TikTok pada zaman tahun 2000-an gitu? Ya udah ibu yang jawab kan, bukan saya. Itu urusan ibu dengan Allahnya ibu. Pertanyaanmu itu berarti kamu nggak ngerti analogi ya? Saya mengerti analogi. Ya, Saya mengerti, makanya dari tadi saya beranalogi dengan ibu kan. pertanyaanmu itu analoginya. Iya. Jadi dari saya bilang Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil, ibu tidak bisa buktikan. Sekarang pertanyaan yang Karena sederhana memang nggak saja. ada Jadi gini, Bu. Taurat dan Injil, Jadi gini, Bu. Taurat Jadi dan- gini. Mm-mm. Jadi gini, Bu. Jadi ibu bertanya saya menjawab sesuai literatur. Tetapi ketika saya bertanya ibu tidak menjawab sesuai literatur. Dua pertanyaan saya yang sederhana, ibu tidak sanggup menjawab sesuai literatur. Berarti intinya tidak ada jawaban. Yang ngaco pertanyaan Intinya tidak ada bodoh. jawaban gitu kan. Karena pertanyaanmu pertanyaan bodoh. Ibu, pertanyaan itu tidak pernah bodoh, Bu. Tidak ada pertanyaan yang salah dalam dialektika. Ya itu pertanyaan Nah, yang salah. ibu seorang akademis ya, ibu seorang yang sekolah ya. Ketika ibu seorang yang sekolah, ibu tidak mungkin mengatakan pertanyaanmu salah. Tidak ada. Pertanyaan tidak ada yang salah. Kamu memaksakan Allah harus berucap ada di dalam Al-Quran bumi itu bulat. Mana bisa seperti itu? Lalu siapa yang ciptakan bumi? Yang menciptakan ya Allah yang menciptakan. Nah, tapi Allah tidak tahu bumi itu bulat. Bagaimana sih dia yang menciptakan, tapi dia nggak tahu bumi itu bulat? Ini kan aneh, Bu. Siapa bilang dia tidak tahu? Nah, kalau dia tahu tentunya harus ada dalam Al-Quran bumi itu bulat. Selesai. Itu dia yang saya bilang. Itu dia yang masalahnya ibu dan imannya ibu. Apakah kamu pakai baju kaos putih sekarang harus ada di dalam Al-Quran? Nah, itu bukan sesuatu yang fundamentalis. Aduh. Ya kan, itu pertanyaan bukan sesuatu yang fundamentalis. Pertanyaan yang fundamentalis adalah ketika saya mengatakan Yesuslah yang menciptakan bumi, berarti saya sanggup membuktikan bahwa bumi yang diciptakan oleh Yesus adalah bulat. Oke, ada nggak Yesus bilang di bumi itu ada Pulau Sumatera? Tidak ada. Itu budaya. Geografis kan? Kenapa harusnya Yesus? Tetapi dia ada secara Pulau Sumatera? esensinya adalah bumi itu bulat. Itu kan? Tapi kan itu juga Berarti tidak ada toh. Gak usah kemana-mana. Berarti tidak ada kan? Ada. Berarti Allah, Ada. ibu mengklaim Allah ibu lah yang menciptakan bumi, tetapi ibu tidak bisa membuktikan bumi itu bulat. Berarti falasi. Selesai. Gak usah Ya, bicara lagi. Ibu nggak sanggup kamu buktikan. juga, kamu menyatakan Yesus menciptakan Udah, gak usah lagi Bu. Gak usah bicara. Ibu nggak ada data. Kamu juga nggak ada data. Mana? Lah dari tadi saya tunjukkan data ini. Data dari mana Bu? Dari tadi saya tunjukkan literasi. Ada nggak Yesus bilang bahwa ada? Saya Pulau tunjukkan literasi Bu dari tadi. Sumatera? Iya mana? Si Yesus bilang ada Pulau Sumatera mana? Esensi itu adalah secara geografis dan secara sejarah. Makanya saya balikin Ya kan? bicara Nama Indonesia, misalkan nama Sumatera, itu kan secara sejarah, secara budaya. Tanya lagi dengan cara kamu bertanya, saya coba juga dengan cara kamu bertanya. Ada Yang nggak ibu Yesus tanyakan bilang, itu bukanlah sebuah esensi. Yang saya tanyakan adalah esensi bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit bumi adalah Allah saya. Iya. Ya udah betul udah iya kan selesai Bu. Ibu udah iya kan Allah saya Yesus yang ciptakan Bu. Udah selesai ibu udah iya kan Bu. Udah selesai kan Bu. Kamu kan bilang apa? Jadi ibu udah selesai ngomong ke saya. Jadi ketika saya bilang Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah saya yang menciptakan dan ibu mengatakan iyalah iya betul. Udah. Allah lah iya. Bu, syahadat ulang Bu. Itu syahadat ulang Bu. Bilang Yesus. Udah kalah ibu. Kalau argumentasi mah ibu udah kalah. Coba replay lagi. Replaynya gimana? Replaynya gimana? Coba buka replaynya. Yesus, Saya bilang Yesus kok dari tadi. Kamu bilang Allah kok ya. Ya Allah saya adalah Yesus.
Allah ibu kan Allah, Allah negeri Mekah. Kenapa kamu panggil Allah? Allah itu kan asal katanya dari Allah. Oke, sekarang saya ajarin ibu nih. A itu bahasa Arabnya apa? Apa? Alif. Alif kan? L itu lam kan? Berarti alif lam lam ha kan? Ya, jadi A, alif itu huruf A nggak dibaca A, vokalnya. Tergantung di mana harokatnya, bisa A, I, U. Itu kan vokal. Harokatnya. Nah, ini kita literasi. Kalau A itu kan vokal. Lamet lamet itu kan L, itu konsonan terbuka. A, I, U. Ha, ha, alif lamet lamet he, alif lamet lamet ya, ya, alif lam lam ha. Ha itu kan apa, konsonan tertutup. Ha, ya kan? Ibu seorang guru bukan atau bukan? Ya, kalau orang guru mengerti saya omong. Jadi alif A lamet lamet L L H. Jadi ketika saya bilang Allah, Allah nggak itu? Bedanya dibaca dari kanan ke kiri, dibaca dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, betul? Jangan bohong, jujur. Maksudmu gimana sih? Bahasa saya ulangi lagi. Allah. Allah itu dari kata alif lam lam ha, betul? Iya. Alif itu adalah A. Saya bilang bisa. Iya, alif itu adalah A, betul? Tidak harus A, bisa I, bisa U bacanya. Jadi kalau baca alif lam lam ha, maaf, itu apakah dibaca Iblis? Bukan Allah. Gimana sih? Tergantung konteksnya. Lah, konteks sekarang kita lagi bicara Allah, Bu. Gimana sih? Jangan buat saya jadi bodoh, Bu. Nah, kalau konteks sekarang adalah ibu tidak mau jujur. Ini yang masalah. Konteksnya sekarang adalah ibu tidak mau jujur. Jangan kejang-kejang lah. Saya tidak kejang-kejang. Konteksnya adalah ibu tidak berani jujur dalam diskusi ini. Kalau kamu tanya apakah alif lam lam ha dalam tulisan Allah itu bacanya Allah lah, iya. Kalau pertanyaan kamu begitu. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa nggak Allah? Kalau di Latin kan tulisannya Allah. Udah selesai, benar kan? Ya makanya kamu udah ngomong benar kan, maksud saya kan udah. Makanya kamu ngikut-ngikut bahasanya Allah kamu latinkan di dalam kitabmu jadi Allah. Kami mengikuti bahasa Allah. Ya iya kan. Jadi bahasa Arab itu hanya miliknya Islam. Bukan masalah bahasa. Enggak, saya tanya, apakah bahasa Arab itu milik? Saya tanya, apakah bahasa Arab itu miliknya Islam? Bahasa hanya Arab miliknya Islam. Milik Islam itulah. Ya udah. Orang negeri Arab. Berarti netral kan? Di sini kamu dengar dulu. Di sini yang saya bilang bukan bahasanya, tapi sesembahannya orang Islam kamu ambil untuk nama sesembahan. Bu, maaf Bu, dengar baik-baik Bu. Allah yang kami sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Artinya dalam bahasa Arab kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang Maha Pemurah dan Maha Rahim. Artinya kami menyembah Allah yang Maha Rahim, ya, yaitu Allah Israel. Ya, dalam bahasa Ibrani menggunakan Beshum Elah Yisrael. Artinya dengan menyebut nama Allah Israel, bukan Allah negeri Mekah. Karena di dalam Al-Quran, engkau Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Allah negeri Mekah. Di mana itu? Jangan framing Muhammad kamu hanya diperintah untuk saya Allah tunjukkan. negeri Mekah. Ibu, Bu, makanya baca Al-Quran itu Bu, itu baca dengan artinya Bu. Terus jangan baca. Satu lagi tadi, kamu bilang Allahnya Israel. Allah Israelnya itu bukan Yesus. Allah Israel itu bukan Yesus. Saya bisa buktikan satu-satu Bu. Ibu. Jadi ibu tadi bilang ketika menyembah Allah negeri Mekah itu saya framing Bu. Ya kan? Makanya Bu, baca Al-Quran itu baca artinya Bu.
Surah An-Naml ayat 91, Bu. Mau baca Arabnya? Asal ngerti artinya. Oke, kita langsung artinya ya, Bu ya. Aku. Ya coba baca Arabnya. Ibu bacalah. Silakan. Ya kamulah yang baca. Ya kamu ngapain saya baca? Kamu yang punya Al-Quran. Kamu yang punya Al-Quran ngapain suruh saya baca? Nih, Ibu lihat baik-baik. Kamu nantangin saya tadi. Ya makanya Ibu perhatikan baik-baik, Bu. Ya. Di sini dia bilang apa, Bu? Jangan marah-marah lah. Enggak, saya enggak marah-marah, Bu. Ibu perhatikan, memang saya kayak gitu. Memang saya kayak gitu, Bu. Saya enggak marah, Ibu. Memang nada saya seperti itu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri. Tuhan negeri apa, Bu? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini dalam kurung Mekah. Udah. Tunggu dulu. Yang apa itu di bawahnya? Di bawahnya. Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim kan? Jadi Muslim diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri. Ibu tadi bilang tidak ada kan? Ayat sebelumnya apa? Ibu tadi bilang ayat sebelumnya apa? Lihat dulu. Berarti Ibu baca An-Naml 90, Ibu baca sendiri, Ibu bukalah. Masa Ibu suruh saya buka, capek saya buka, Bu. Iya, makanya ayat sebelumnya. Jadi tadi Ibu menolak ketika saya mengatakan kalian menyembah Allah negeri Mekah. Iya kan? Ibu bilang tidak ada. Dalam Al-Quran tidak mungkin seperti itu. Pencipta langit dan bumi. Nah, tetapi kan saya mengatakan. Dan bumi. Makanya saya mengatakan, Ibu diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Ya kan? Mana perintahnya? An-Naml 91, baca dong. 91, sebentar. Saya cek baca. dulu ya. Sebentar. Saya baca dulu. Kaget ya, Bu ya? Enggak kaget saya, karena saya kaget ya. Menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Tapi ada negeri Mekah. Jadi Allah negeri Mekah itulah apakah yang menciptakan langit dan bumi? Kembali lagi tadi, bumi itu bulat nggak? Kalau bumi itu bulat, berarti apakah diciptakan oleh Allah negeri Mekah? Kembali lagi itu. Kembali lagi itu kembalinya lagi di situ, Bu. Masih lari ke bumi bulat, masih belum nangkap. Kan kembali lagi di situ, Bu. Coba kan saya bilang kan kembali lagi. Ada di dalam baca dulu An-Naml 91, Bu. Baca dulu An-Naml 91. Itu ada aplikasinya. Baca dulu An-Naml 91. Apakah ada di dalam Al-Qur'an seperti itu? Baca dulu An-Naml 91. Itu sama pertanyaan. Kamu kayak begitu. Mangga dibaca dulu, Bu. Mangga dibaca. Nomor berapa tadi? An-Naml 91. Surah An-Naml 91. Ya, surah An-Naml 91. An-Naml semua. Surah 27, Bu. Surah 27. Surah 27. An-Naml 27 ayat 91. Baca. Sok. Teman-teman jangan lupa love orange bagi yang bergabung, teman-teman ya. Di follow akun Bang RK yang kedua ini ya, teman-teman ya. Di love orange, di follow ya, teman-teman ya. Sambil tunggu ibunya, teman-teman bantu follow akun Bang RK yang kedua. Ya, jangan lupa love orange. Kalau punya 1 koin saja, di love orange kan saja, teman-teman. Di love orange kan saja, teman-teman. Tapi kalau ada kali 5 juga boleh. Kalau ada kali 5, jaga ujung. Saya teriak-teriak ini kali 5, kasih ke saya kali 5 juga, Kak. Kalau ada kali 5, awak dari tadi teriak-teriak ini, lagi kena kelenjar ini, teman-teman. Kali 5, kasih kali 5, jaga ujung. Sambil menunggu ibu, kasih dulu kali 5, teman-teman. Jaga ujung. Ada kali 5, Kak sayang. Kali 5. Sambil menunggu ibu, kali 5 guys, jaga ujung. Silakan, Bu. Oh, makasih. Kali 3, kali 5 guys. Silakan, ibu kan baca. Ibu bilang saya bohong. Tidak mungkin menyembah Allah negeri Mekah. Baca sendiri, Bu. Oke, di sini saya udah baca. Di sini kan sungguh Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel ini segala macam itu. Nah, ini adalah perintah waktu itu karena makanya di sini ada
tulisan dalam kurung Mekah, karena ini adalah perintah kepada mereka itu Bani Israel, gitu loh. Jadi orang Israel mau nggak menyembah? Dibaca dulu sebelum-sebelumnya, jangan langsung satu ayat aja. Ini kan Oke, ada satu jadi pautnya intinya dengan apa, Bu? ayat sebelumnya. Intinya apa, Bu? Ya intinya kenapa dia bilang seperti itu? Ya Konteksnya apa, silakan. konteksnya ya mereka kaum Bani Israel itu disuruh untuk menyembah Tuhan negeri ini. Gitu. Sekarang orang Israel mau nggak menyembah Tuhan negeri Mekah? Di dalam kurung itu, jadi dalam konteksnya itu sedang berbicara di dalam negeri Mekah. Jadi sedang berada di dalam negeri Mekah. Jadi makanya dia bilang sembahlah Tuhan negeri ini, begitu. Oke. Sekarang gini, Bu. Ketika Ibu mengatakan orang Israel diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, orang Israel mau nggak menyembah Tuhan negeri Mekah? Ya itulah mereka kan ada yang orang munafik, kafir, tidak mengikut ajaran Islam, kan begitu, kafir. Jadi orang Yahudi kafir. Jadi apakah orang Yahudi adalah kafir? Mereka menutup diri, tidak mau mendengar kebenaran. Jadi apakah orang Yahudi adalah kafir? Apakah Israel adalah kafir? Ya. Iya. Ya. Astaga, berarti Ibu menghina Yakub adalah kafir, Bu. Anjir. Ketika Ibu mengatakan, Ibu ini ya, ketika Ibu mengatakan Israel adalah kafir, berarti Ibu mengatakan Yakub adalah kafir, Bu. Nih, Bu, dengar baik-baik nih. Makanya Bu lihat baik-baik. Ibu menghina Nabi Yakub adalah kafir. Dalam kitab Taurat Kejadian 32:8, lalu kata orang itu, namamu tidak ada lagi disebutkan sebagai Yakub, tetapi Israel. Jadi ketika Ibu mengatakan Israel kafir, berarti Ibu bilang Nabi Yakub adalah kafir, ya Allah. Kamu belum apa-apa, udah kejang-kejang. Ibu, jujur saya ngakak deh, Bu. Makanya saya tanya ulang lagi kan. Sabar, Bu. Ibu jangan tantrum, Bu. Ketika saya tanyakan kepada Ibu, apakah saya pakai penekan Israel? Iya. Israel. Saya kan mengatakan, kamu dengar dulu, jangan langsung kejang-kejang kamu. Saya nggak kejang, Bu. Israel. Makanya saya nggak kejang-kejang. Ya. Gini, Bu. Tadi kan saya menggunakan tadi kan saya menggunakan dulu omongan saya baru dijawab gitu, jangan langsung kamu belum mencerna omongan saya tapi kamu udah iya jawab. Tetapi saya menggunakan intonasi penekanan saya Israel. Apakah Israel itu kafir? Ibu bilang iya, Israel itu kafir. Saya bilang Bani Israel. Berarti Ibu menghina Nabi Yakub adalah kafir. Kan saya bilang Bani Israel. Kamu ngerti nggak Bani Israel? Sekarang Bani Israel kafir? Oke, saya ralat lagi. Apakah Bani Israel kafir? Kalau dari yang sekarang ini, kalau selama orang baik Bani Israel, Bani apa kek, kalau dia tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak mengakui ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah, itu kafir. Sekarang Musa mengakui nggak kalau Muhammad itu Rasulullah? Kamu juga yang bilang tadi di dalam kan Taurat, jangan kemana. Apakah Nabi Musa mengakui Muhammad adalah Rasul Allah? Kamu juga tadi kan bilang tidak. Apakah Musa kafir lagi? Waduh. Dalam Taurat ada kata Muhammad. Kamu bilang begitu. Berarti ini bahaya lagi, Bu. Bahaya, Bu. Mengakui itu kamu yang bilang tadi di dalam Taurat ada Muhammad. Masalahnya Ibu tadi tidak sanggup membuktikan Taurat Musa menuliskan kata Muhammad. Oke, kalau Ibu sanggup menuliskan dalam Musa, sabar Bu. Jikalau Ibu sanggup, Ibu dengar, biar diskusi kita terarah, Bu. Nah, tadi kamu bilang di dalam kitab Taurat ya, ada. Biar diskusi kita terarah, Bu, ya. Begitu. Biar diskusi kita terarah. Jadi gini, Bu. Justru kamu yang jangan potong omongan saya, Bu. Diskusinya saya mah terarah mulu dari tadi. Jangan potong lah, Bu. Jadi gini, Bu, ya. Tadi kan saya menunjukkan surat Al-A'raf 157. Ya kan? Ketika saya menunjukkan surat Al-A'raf 157,
bahwa Nabi Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ya kan? Nah, selalu saya tanya, Taurat yang mana yang menuliskan Nabi Muhammad? Ibu tidak sanggup menunjukkan. Kalau ibu sanggup menunjuk, sabar, jangan potong dulu, Bu, jangan potong. Jikalau ibu sanggup menunjukkan nama Nabi Muhammad dalam Taurat maupun Injil, maka saya bisa percaya Muhammad bukanlah Nabi Musa bukanlah kafir. Tetapi ibu tidak sanggup menunjukkan. Berarti ibu menjustifikasi bahwa Nabi Musa adalah kafir. Itu framingmu. Enggak framing, itu kenyataan. Kamu kan nanya di mana kitab Taurat dan Injil. Saya bilang sekarang sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Kan Tapi saya jawab tidak sanggup, begitu. berarti ibu tidak sanggup membuktikan Al-Araf 157, berarti ibu mau menjustifikasi Nabi Musa Barangmu kafir. hilang. Sama seperti ibu mengatakan Nabi Yakub adalah kafir. Barangmu hilang, kamu sanggup gak menunjukkan? Sama seperti ibu mengatakan Nabi Yakub adalah kafir. Barangmu hilang. Jadi semua nabi yang ada dalam zaman dulu, ibu katakan kafir karena tidak Jangan mengucapkan framing lah. karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cobalah diskusi itu yang benar, nggak usah framing. Sama seperti Ustadz Kainama yang mengatakan buktinya adalah tidak ada bukti. Itu. Nggak usah bawa orang. Kan dia Enggak, memang saya suka kok bawa si Kainama si Bangkai. Jadi seperti Bang Kainama bilang apa? Buktinya adalah tidak ada bukti. Nggak usah bawa-bawa orang, itu gibah namanya. Enggak Kalau kita gibah. mah Memang jadi orang. ibu ini sama seperti si Ustadz Kainama yang mengatakan buktinya adalah tidak ada bukti. Iya, Bu. Itu kan framingmu. Itu menurut Bukan pendapatmu. Ya, silakan aja. Jadi itu gibahmu. memang dari tadi, Bu, kita ini dialog ya. Ibu tidak sanggup menunjukkan bukti literatur yang jelas. Ya, literatur apa? Pertanyaanmu apa? Tadi udah saya tunjukkan. Kamu memperlihatkan ayat. Nah, saya sudah baca itu ayat semuanya. Kamu yang salah tafsir. Salah saya tafsir. buktikan. Emang saya tafsir Al-Quran, Ibu? Ya, kamu yang salah mengerti itu tadi yang Saya nggak pernah tafsir Al-Quran, Ibu. Saya tahu batasan, Bu. Saya tahu batasan. Saya bertanya, apakah pertanyaan itu salah? Ya kan udah saya jawab, tapi kamu kan Jawabnya kan yang tidak ada dasar, tidak ada literatur. Yang lain gitu loh. Ibu jawabannya tidak ada literaturnya. Lah, kan tadi udah saya baca dari awal. Apa itu maksud dari surat itu? Apa maksud Surat dari apa? ayat itu? Surat apa? Kok surat apa? Surat apa? Yang Bani Israel tadi. Oh, yang Al-Araf 157. Nah, kan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Yang tidak ada bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti karena ibu orang. Tidak ada bukti. Iya kan ibu, tidak ada bukti sama sekali dari tadi, Bu. Makanya saya bilang ibu ya, kalau ditanya apakah ketika Yesus mengatakan dalam kitab Lukas pasal 24, Yesus bilang gini, segala sesuatu telah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Daud. Saya bisa buktikan kitab Taurat ada 5 menuliskan tentang Yesus. Kitab para nabi menuliskan tentang Yesus. Kitab Daud menuliskan tentang Yesus. Saya bisa buktikan dari 3 kitab ini. Ya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Araf 157 bahwa Nabi Muhammad tertulis, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis itu, ya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ya kan? Yang menulis Bible siapa? Masalahnya tidak bisa cross check. Yang menulis Bible Nggak siapa? bisa verifikasi. Yang menulis Bible siapa? Yang menulis Alkitab. Ya. Menulis Bible Allah siapa? memberikan wahyu. Jadi ada gini, Ibu dengar, ini ilmu, Bu. Ya. Jadi Allah mana saya Iya, ini nanya, saya jawab, yang Bu. menulis Bible siapa? Iya. Bisa muter-muter. Iya, ini saya jawab, Bu. Allah menyatakan diri kepada para nabi, lalu kesaksian spiritual ya yang dinyatakan Allah kepada para nabi itu dicatat
Itu pertama. Jadi Alkitab itu dicatat berdasarkan kesaksian para nabi, hubungan para nabi dengan Allah itu sendiri. Ya. Kedua, Allah menyatakan diri kepada manusia. Sabar, Bu. Allah menyatakan diri kepada, jangan potong saya dulu, Bu. Allah menyatakan diri, jangan potong dulu, Bu. Pertanyaan saya, yang menulis Bible iya, siapa? ini saya jawab, Bu. Pertanyaannya. Jadi Allah menyatakan diri kepada manusia lewat jalannya sejarah, dan sejarah itulah yang dicatat. Sehingga itulah yang menjadi kesaksian kami. Tulisan sejarah Bible. Jadi apakah Allah tidak menyatakan diri kepada manusia lewat jalannya sejarah? Kok malah balik bertanya? Ya kan saya tanya Al-Qurannya itu. Yang menulis Bible itu siapa? Kan saya tanya. Para nabi, para rasul yang menyaksikan dan mendengarkan lewat kesaksian spiritual mereka. Jadi apakah Al-Quran itu ditulis oleh Allah lalu jatuh dari langit? Iya, ini saya belum. Enggak, saya tanya balik. Apakah Allah itu mencatat Al-Quran, menulis Al-Quran, lalu Al-Quran itu jatuh dari langit dan tidak ditulis oleh tangan manusia? Jawab. Tidak seperti itu. Nah, udah. Jadi ibu mau jawaban saya itu sama seperti bagaimana? Oke, sekarang dengar dulu baik-baik. Makanya silakan. Kamu jangan cerocos. Saya terus nyuruh. Bumi bulat aja nggak ada dalam Al-Quran. Nah, balik lagi ke situ. TikTok aja nggak ada tertulis di dalam Al-Quran, saya akan balik lagi jawab di situ gitu. Ya, karena itu bukan hal yang fundamental. Pertanyaan saya, yang menulis Bible perjanjian lama dulu lah, perjanjian baru dulu. Yang menulis perjanjian baru itu siapa? Para rasul Yesus Kristus berdasarkan kesaksi mata, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Ya siapa? Para rasul. Rasulnya ya, Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus. Iya siapa? Kitab Matius, Markus ditulis oleh Rasul Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes ditulis oleh rasul-rasul itu. Kemudian surat-surat Rasul Paulus dituliskan oleh Rasul Paulus. Oke. Dari yang saya baca, ini dari sumber Kristen sendiri, Matius, Markus, siapa satu lagi tuh Yohanes, itu belum tentu mereka yang nulis. Kata siapa? Data dari mana? Anonim itu. Ya, literaturnya dari mana? Literaturnya sebentar. Silakan. Saya itu baca dari websitenya saya lupa ada itu. Website jangan aneh-aneh, silakan. Silakan. Kesaksian siapa yang mengatakan bahwa bukan Matiuslah yang menuliskan itu? Silakan. Sebentar nih, saya mesti cari lagi nih. Saya bisa buktikan kalau Matiuslah yang menuliskan itu. Mana? Coba. Ya, saya bisa buktikan. Pakai website resmi Katolik gitu, Bu. Buka. Teman-teman, sambil menunggu ibu ini buka datanya, teman-teman, jangan lupa love orange, jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa share-share live ini teman-teman ya. Ya, jangan lupa share-share live ini. Jangan pakai blogspot, Bu ya. Silakan. Jangan pakai blogspot. Ya. Saya nggak suka blogspot, saya nggak suka data AI. Silakan. Dengan saya nggak boleh pakai data AI. Ya. Adakah donat biar saya joget setboard? Adakah paus terbang atau adakah singa terbang biar saya joget setboard nih? Kali lima jaga ujung sambil menunggu ibu ini cari data. Dia ingin buktikan kalau Matiuslah bukan menuliskan kitab itu. Kesaksian dari siapalah yang mengatakan bukan Rasul Matiuslah yang tulis. Silakan. Bila perlu suruh Donditan itu ke sini dengan saya. Suruh Donditan, suruh Kainama diskusi dengan saya masalah ini. Kan mereka sering katakan itu kan. Silakan. Saya bisa pakai buku Santo Agustinus ya. Buku Santo Agustinus. Oke. Ini Santo Agustinus. Ini dulu. Silakan. Sumbernya jangan Donditan ya. Sumbernya jangan Kainama ya.
diterjemahkan oleh udah yang diterjemahin ya. Dan orang yang bersaksi bahwa bukan Matius yang tulis itu orang hidup di abad keberapa? Pertanyaan saya itu. Orang yang bersaksi, kalau tidak ada jujur bilang tidak ada. Jadi orang yang baca. Nah, berarti tidak ada sekarang. Berarti tidak ada. Saya bilang saya pernah baca. Pernah baca tapi tidak ada. Fix sekarang. Jangan bilang tidak pernah baca. Itu yang saya cari tapi sekarang. Tapi tidak ada data, Bu. Gitu tidak ada data. Saksi orang yang berkata bukan Rasul Matius yang tulis itu hidup di abad keberapa, Bu? Saya akan memberikan penjelasan secara detail dan sumber-sumbernya bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menuliskan. Mana? Coba tunjukkan mana. Ya, Ibu dengar baik-baik ya. Ibu ada data enggak? Ini saya masih nyari. Pokoknya saya pernah. Iya, saya tunggu dulu. Jangan karang. Yang menulis itu anonim, itu hanya kesepakatan gereja-gereja. Enggak, saya tunggu. Saya lagi tunggu. Siapa yang menyaksikan? Konsili menyaksikan kok. Murid Rasul Yohanes itu Irenaeus menuliskan dalam Again Heresy ya. Di chapter 3118 itu menuliskan Matius lah yang menuliskan dan mengisahkan perjanjian baru itu. Ini pernyataan dari Bapak Gereja Irenaeus ya, murid dari Rasul Yohanes ya, ada suksesinya ya. Dialah yang menuliskan itu. Irenaeus bersaksi dalam bukunya, dalam tulisannya melawan ajaran sesat. Kemudian Epiphanius ya, dalam Panarionnya ya, Epiphanius ini mengatakan, dalam Panarionnya itu mengatakan, Santo Matius lah yang menuliskan kitab Matius. Ya, Panarion nomor 51, nomor 51.5.4. Ya, kemudian, siapa lagi? Eusebius, Bapak Gereja di abad-abad pertama. Ya, itu mencatat bahwa Rasul Yohanes lah yang menuliskan itu. Ya, Irenaeus, Epiphanius, Eusebius. Siapa lagi? Ya, Santo Agustinus, ini bukunya. Ini buku Santo Agustinus. Ya. Santo Agustinus pun memberikan sebuah kesaksian. Ya, siapa lagi? Pendekatan-pendekatannya. Pendekatan biblikal pun ada. Makanya jangan karang-karang dengan kami, Bu. Kami orang Katolik punya data selengkap itu. Saya ada baca. Makanya saya bilang, Bu, dengar baik-baik, Bu. Kami orang Katolik tidak pernah ngarang-ngarang dengan sumber-sumber seperti itu. Kami punya sumber yang kaya, sumber lengkap. Tidak ada kan, Bu? Udah, cari dulu, Bu. Saya tidak menemukan kan. Ya udah, cari dulu, Bu. Cari dulu. Berita nih, tapi udah cari dulu. Gak usah ngomong, Bu. Gak ada datanya. Cari dulu, Bu. Cari dulu, Bu. Jangan diskusi dengan saya kalau tidak ada data, Bu. Tapi kalau di ringkasannya AI ini ada. Enggak, saya nggak mau pakai AI. Nggak mau. AI itu Bu, Wikipedia, AI itu bisa identitaskan berasal dari tradisi gereja. Nenek, dengar, Bu. Ini saya punya bukunya, Bu. Pengakuan dari para ratu, para rasul. Ya, catatan dari Agustinus. Jadi pengakuan bapak-bapak patriark di abad pertama, Bu. ISBN, Bu. Ini mencatat pengakuan dari bapak-bapak gereja bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes lah yang mencatat itu. Ada saksi-saksinya, Bu. Saya punya bukunya. Ini saya punya bukunya. Ibu aja nggak sanggup tunjukkan, gimana saya harus tunjukkan data saya? Enggak, saya memang sekarang nggak bisa menunjukkan. Ketika Ibu tidak bisa tunjukkan, sabar, Bu. Saya pengen tahu, kan nggak apa-apa. Ketika Ibu tidak bisa, buktinya. Ya makanya saya bilang Ibu dengar baik-baik, Ibu. Ketika Ibu tidak sanggup buktikan, berarti patahlah tuduhan Ibu. Selesai. Oke, sekarang kamu bisa nggak buktikan? Oke, Bu ya, Ibu carilah. Saya udah capek berdebat, Bu. Maaf ya, Bu ya, udah capek berdebat, udah nggak ada data. Udah saya tanya. Saya tanya. Tujuannya untuk menghapus dosa. Saya tanya gini. Saya tanya kau, itu sekarang kamu pakai itu salib berbuat maksiat macam mana? Sekarang saya tanya kau, salib ini, rosario ini berbicara tentang merenungi misteri inkarnasi Kristus. Melekat di leher buat maksiat. Maksiat yang seperti apa? Ya, maksiat yang seperti apa? Berpikir dalam otak saja maksiat loh. Apakah kamu tidak pernah berpikir jelek? Apakah, sabar Eja, apakah Eja tidak pernah berpikir jelek?
Kalau pikir jelek kata Yesus adalah kata Yesus seperti ini, kata Yesus seperti ini aja. Jikalau kamu ya berpikir yang jelek dan jahat dalam hati dan pikiranmu, kamu sudah berzina, kata Yesus. Apakah Eja tidak pernah berpikir maksiat dalam pikirannya? selalu terlintas juga lah. Lah berarti kamu berzina juga kan? Tetap ada. Makanya sekarang saya bilang Itu itu bukan kita berzina. itu kembali pada sebuah pembahasan yang berbeda. Pertanyaannya gini, Bang. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, itu perintah Allah. Apakah ada di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad dan bisa menghapus dosa? Ada nggak? Surah berapa? Kalau ada, kasih tunjuk. Kalaupun di Al-Quran tidak ada, itu kan hadis. Nah, tadi kan hadis itu firman Allah atau firman siapa? Al-Quran itu firman Allah, hadis itu firman Allah bukan? Hadis itu sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah beda dengan sabda Allah nggak? Dan firman. Sabda Rasulullah sama dengan sabda Allah nggak? Allah bukan. Oke, berarti itu sabda Rasulullah bukan sabda Allah. Para nabinya begitu. Oke, berarti itu sabda Rasulullah. Pakai ini fikih. Ya saya pakai ini, makanya saya pakai ini dari tadi. Anda bilang hadis itu sabda Rasulullah. Pertanyaannya gini, sabda Rasulullah dengan sabda Allah itu sama nggak? Sabda Rasulullah sama sabda Allah. Allah bersabda. Sama nggak? Sama nggak? Ya sama juga sebab itu. Jadi kalau kau bilang sama, berarti apakah Muhammad adalah Allah? Pakai ini. Oh, Muhammad tidak, bukan Allah. Akan tadi kau bilang, saya kan tanya, hadis itu sabda siapa? Kau bilang sabda Rasulullah, Al-Quran itu sabda Allah, ya kan? Anda bilang pakai ini, saya ikuti alurnya. Oke, sekarang sabda Rasulullah dan sabda Allah itu sama, Anda bilang sama. Sekarang pertanyaannya, pakai logika lagi, apakah Muhammad adalah Allah? Kan sama. Sehingga kau menyamakan sabda Allah dalam Al-Quran dengan sabda Nabi. Berarti di dalam hadis pun ada perkataan dari sahabat Nabi. Di dalam hadis pun ada perkataan dari, misalkan hadis telah menceritakan dari Abdullah bin ini, telah menceritakan dari, apakah itu juga Allah juga sama dengan Allah? Hadis ini mengatakan telah menceritakan ini kepada ini, telah menceritakan ini. Jadi yang menceritakan ini juga sama dengan Allah. Pakai ini. Coba Eja pakai ini. Ya lah, saya pakai akal. Sekarang apakah perkataan sahabat apakah ya makanya sekarang apakah perkataan sahabat dan perkataan Rasulullah dalam hadis itu sama dengan perkataan Allah? Pakai ini. Yang menceritakan dalam hadis itu sama dengan Allah? Pakai Itu yang menceritakan dalam hadis. Ya, saya tanya, itu pakai ini ke tidak aja? Pakai ini. Ya lah, pakai otak, pakai pikiran. Sekarang kalau pakai otak, di dalam hadis ada bilang telah menceritakan dari si A, telah menceritakan dari si B, telah menceritakan. Apakah itu juga perkataan-perkataan sahabat dan para itu sama dengan perkataan Allah, sabda Allah? Kan kau bilang sama. Ini dong. Jangan membohongi diri. Kita sama-sama orang Flores, kita pintar berpikir. Yakin Al-Quran dan hadis. Pegang sunnah Rasul, itu saja. Perbuatan para saya Rasul. tidak tanya itu, Eja. Saya tidak tanya itu. Kita semua punya pegangan masing-masing. Saya mengajak Eja untuk berpikir dan berfilsafat dengan saya. Ketika Eja mengatakan sabda hadis itu sama dengan sabda Allah, sekarang di hadis juga ada. Sekarang di hadis itu juga ada sabda perkataan dari sahabat Nabi. Apakah di perkataan sahabat Nabi sama dengan Allah? Saya tidak suka berputar-putar, jujur. Itu sabda kan perkataan Rasul, sabda Rasulullah. Nah, sama enggak? Tapi di hadis juga ada perkataan ada perkataan dari sahabat-sahabat kan?
Ya sama sahabatnya kan Sekarang perkataan sahabat sama dengan perkataan Allah? bersama sahabatnya. Perkataan sahabat sama dengan perkataan Allah? Ya lah sama saja. Sebab Ya udah silakan, berarti hancurlah akidah Islammu kayak begitu. Kalau Anda berpandangan seperti itu akan banjir orang murtad. ya saya begini aja. Saya memang Islam lah. Pandai mengaji saja. Saya tidak tahu arti apa semua. Pandai mengaji saya pandai. Baca Al-Quran saya pandai. Nah, hanya hati saya berpegang kepada Allah sama Muhammad sama para rasul yang lainnya. Itu saja. Karena manusia tetap manusia. Bagi saya lah. Manusia dia tetap manusia. Dia tidak boleh dijadikan Tuhan kah? Jadikan apa kah? Tidak. Menjadikan Tuhan. Manusia tetap manusia. Patung tetap patung. Oke, sekarang saya tanya, batu tetap batu nggak? Batu tetap batu nggak? Ah, batu tetap batu. Nah, sekarang batu bisa menghapus dosa, Yesus menghapus dosa tidak bisa. Kalau batu tetaplah batu, batu bisa menghapus dosa. Yesus menghapus dosa kalian tolak, tetapi batu menghapus dosa kalian terima. Batu tetaplah batu, begitu bisa. Begini. Enggak, saya tanya, jangan putar. Saya tidak suka kau putar-putar Reja. Kita orang Flores, kita sama-sama. Oke. Makanya saya bilang kalau berpikir kita orang Flores, kita berpikir kritis sama-sama, tidak usah berputar. Itu batu. Batu tetaplah batu toh. Dengar, itu batu. Batu itu yang diturun dari surga. Kau kata siapa batu itu turun dari surga? Siapa saksinya kalau batu itu turun dari surga? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyaksikan zaman Adam. Apakah Muhammad ada di zaman Adam ketika batu itu turun dari surga? Apakah Muhammad menyaksikan? Apakah Muhammad menjadi saksi menyaksikan batu itu turun dari surga bersama dengan Adam dalam Ibnu Katsir? Saksi. Pakai ini. Batu itu diturunkan sejak Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata siapa? Saya tunjukkan datanya mau. Kau bilang batu itu turun dari sejak Nabi Muhammad. Kau salah besar. Batu ini diturunkan, ini Ibnu Katsir ya. Batu ini diturunkan di zaman siapa? Di zamannya Nabi Adam. Nih, Ibnu Katsir ya. Batu apa yang suci? Makanya ketika kau bilang ini di zaman Nabi Adam, zaman Muhammad, kau salah besar. Ini kisah para nabi Ibnu Katsir ya. Makanya kau baca, kau punya ini dengan baik ya di halaman 42. Kau lihat, perhatikan baik-baik di sini. Tempat pendaratan Nabi Adam ya. Ini waktu itu Nabi Adam menurut riwayat Hasan, Nabi Adam mendarat di India, Hawa di Jeddah, dan iblis di Dasti Maisan. Lalu kau perhatikan ini, ya. Adapun Saudi, ya, Nabi Adam mendarat di India, diturunkan bersama dengan Hajar Aswad. Perhatikan, Nabi Adam turun di India itu bersamaan dengan Hajar Aswad dan segenggam daun dari surga, ya kan? Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan itu, ya, batu itu jatuh dari surga, pertanyaan saya, apakah Muhammad menyaksikan batu itu jatuh dari surga pada zaman Adam? Mungkin batu itu diturunkan. Jangan pakai mungkin, saya tidak suka diskusi pakai mungkin. Ah, itu saya kan udah seberapa tahu tentang Ya, saya itu tidak semua. suka pakai asumsi. Jadi kalau tidak ada dalil, jangan berandai-andai dengan saya. Jangan berandai-andai aja. Kita orang diskusi, tetapi jangan berandai-andai dalam diskusi. Bilang aja, wallahu alam bisawab. Ya kan, ujung-ujungnya kan akan bilang wallahu alam. Kalau Eja sudah bilang wallahu alam, ya udah, saya nggak akan sambung-sambung lagi, selesai. Yalah. Ya udah, selesai. Berarti tidak ada argumentasi untuk lawan saya. Ya. Ya kan? Tidak ada argumentasi untuk melawan saya kan? Makanya saya bilang apa? Kami bisa berpikir sejeli itu kalau dialog seperti ini. Kenapa saya tetap Katolik sampai mati? Karena apa? Kami sudah berpikir jeli. Ya, Tuhanmu manusia. Sudahlah. Ya Tuhan saya manusia. Siapa bilang Tuhan saya hanya manusia?
Oke, sekarang kalau kau bilang Tuhan saya manusia dan Tuhan kau adalah, oke, kita pakai logika nih. Kita pakai logika lagi mau? Oke. Ya. Kau bilang Tuhan saya adalah manusia dan Tuhan kau adalah Allah. Pertanyaannya gini. Tuhan saya yang manusia bisa meredakan ombak, badai. Tuhan saya yang manusia bisa membangkitkan orang mati. Tuhan saya yang manusia ya bisa bangkit dari kematian. Tuhan saya yang manusia ya bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Tuhan kau yang adalah Allah pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Pernah, banyak itu. Enggak, saya nggak minta yang lain aja. Tuhan saya yang adalah manusia bisa membangkitkan orang mati. Tuhan saya yang adalah manusia, ya, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, ya. Tetapi Tuhan kau yang adalah Allah pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad, lewat kekasih Allahnya itu bisa nggak? Tunjukkan. Memang enggak pernah aku dengar. Nah, sekarang siapa yang maha kuasa? Tuhan saya yang manusia atau Tuhan kamu yang adalah Allah? Itu kekuasaannya Yesus. No, kekuasaan Yesus berbeda dengan kekuasaan Allah kamu. Bapa di surga. Kekuasaan Yesus berbeda dengan pakai ini, makanya saya bilang kekuasaan Yesus berbeda dengan kekuasaan Allah. Sekarang, jikalau kekuasaan Allah itu ada, pernah nggak dia membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Jangan lari-lari, buktikan. Dia tidak pernah melewatkan Nabi. Dia tidak pernah membangkitkan. Selesai. Cerita Yesus seperti cerita. Jadi selesai eja. Coba Kisah, dengar baik-baik aja ya Kak ya. Ketika Anda tidak bisa membuktikan, Anda mengatakan Tuhan saya adalah manusia, tapi Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati, tetapi Tuhan Anda yang katanya maha besar, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Tidak, lupa revo-revo di sini aja. Sudah jelas-jelas ya. Pakai data, jangan revo-revo di sini. Ya, begini ya. Yesus sendiri sudah cakap. Dia tidak boleh berbuat apa-apa melainkan Bapa di surga yang mengutus aku, kan? Oke, sekarang. Itu surat di Bebermutu. Oke, saya tunjukkan kepada kamu. Oke, saya tunjukkan datamu. Kita lakukan perbandingan. Jadi ayat yang kau pakai itu adalah di dalam Yohanes 17 ayat 3 toh? Iya toh? Oke. Siap-siap pegangan aja. Saya itu berani bahas Alkitab karena saya tahu Alkitab saya benar. Makanya saya berani bahas Alkitab. Eja perhatikan baik-baik. Tidak buat apa-apa. Iya, lihat baik-baik. Inilah hidup. Iya, pakai logika. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ya, perhatikan baik-baik di ayat kelima. Allah yang benar itu adalah Bapa. Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Satu. Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tidak pernah, sabar. Kedua, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Lihat ini, lihat, sabar. Jangan potong eja. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dia dikatakan utusan tetapi sudah ada sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Yesus adalah utusan, Muhammad adalah utusan. Nah, sekarang Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Muhammad memang sudah ada, hanya kami tidak tuankan Muhammad. Oke, mana eksistensi dari Muhammad sebelum dunia ada? Saya tanya, ketika Anda mengatakan Muhammad, pakai logika toh? Ketika Anda mengatakan Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, pertanyaannya, eksistensi dan pekerjaan Muhammad sebelum dunia ada itu apa? Silakan. Dan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, adakah eksistensi Muhammad? Jawab, kalau ada saya mualaf masuk Islam hari ini. Itulah itu syahadat itu. Kok syahadat lain malam? Itu syahadat itu coba. Yang saya tanya, ketika Anda mengatakan eksistensi, ada nggak eksistensi dan pekerjaan Muhammad dalam penciptaan dunia ini, ada nggak? Kan kau bilang Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, sama seperti Yesus kan? Pekerjaannya sebelum dia datang di abad ke-7. Sebelum dia lahir melalui Siti Aminah.
Pekerjaannya sebelum dia lahir dari rahim Siti Aminah, pertanyaannya pekerjaannya ada nggak sebelum dunia ada? Silakan. Tunjukkan dalilnya. Itu memang sudah tertulis. Dia Mana tertulisnya di mana? Coba tertulisnya di mana? Ya di hadis. Ya, hadis mana? Silakan, hadis mana dari 12 imam imam itu? Ada nggak yang mana? Kan kau bilang Yesus adalah utusan, saya ikutin. Muhammad adalah utusan. Sekarang di dalam sini Yesus bilang apa? Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum dunia ada. Kau bilang Muhammad juga adalah utusan dan sudah ada sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, jikalau Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, di mana pekerjaan Muhammad dalam karya penciptaan? Di mana karya pekerjaan Muhammad ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir? Coba aja jawab. Pekerjaannya kalau dia sudah ada baru ada pekerjaannya. Kalau dia Eksistensi belum ada, itu keberadaan. belum turun ke Saya tanya eksistensi. kalau dia Eksistensi itu keberadaan. keberadaan dia bersama Allah. Bersama Allah, mana eksistensinya? Oke, mana eksistensi dan pekerjaannya? Dalilnya, literasinya, literaturnya? Pekerjaannya maksud? Artinya, kalau kau bicara Yesus sudah ada sebelum dunia ada, mana buktinya? Saya bisa buktikan di dalam kitab Taurat. Dia bertemu dengan Abraham. Dia bertemu dengan Musa. Saya bisa kasih tunjuk bukti banyak. Dia bertemu dengan Adam. Sebelum dia lahir lewat perawan Maria. Bahkan Yesus mengatakan gini, sebelum sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku. Dikonfirmasi di dalam kitab Taurat. Pasal 17 dia bertemu dengan Abraham. Saya bisa buktikan. Dialah yang membebaskan bangsa Israel perbudakan tanah Mesir. Saya bisa buktikan itu Yesus. Ada eksistensinya, ada pekerjaannya. Pertanyaan saya kepada Eja, ketika Eja mengatakan bahwa Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, pertanyaan saya, di mana pekerjaan dan eksistensi dari Muhammad? Kau carilah di Kidung Agung itu. Kenapa kau suruh saya Kidung Agung? Itu kitab orang kafir. Itu kitab orang kafir kan? Jangan kau bawa-bawa, itu kafir itu. Yahudi kafir. Kan Yahudi kalian bilang kafir. Kristen kalian bilang kafir gitu kan? Wahyudi kafir, Kristen kafir. Ya udah tunjukkan. Jangan pakai kitabnya orang kafir. Nggak pernah aku cakap kafir. Ya udah tunjukkan di mana Kidung Agung berapa? Menghormati agama orang lain. Ya Kidung Agung berapa? Nggak tahu lah, aku lupa sudah. Nah lupa, berarti nggak ada. Tidak ada ya berarti toh. Makanya kenapa saya tetap Kristen, saya tetap Katolik. Kami memiliki dalil dan dasar yang jelas Imani saja. dalam berargumen. Bukan imani, yang imani saja itu engkau. Bukan saya, Eja. Anda mengimani saja karena Anda kecuali Anda bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan dalil. Fahlam anahu la ilaha illallah. Artinya Anda harus berpikir dulu baru mengatakan la ilaha illallah. Padahal sekarang Anda tidak bisa berpikir. Anda tidak mengerti, Anda tidak memiliki dasar. Berarti yang mengimani saja itu engkau, bukan saya. Yang mengimani itu engkau. Separuh Islam sudah ini. Dan tadi la ilaha illallah. Separuh Islam sudah kau. Di dalam Alkitab kami bahasa Arab pun ada. Ya kami orang Kristen kan mengucapkan itu juga. Sekarang saya tidak mau bahas di situ. Orang Kristen juga udah mengucapkan itu. Saya jangan lari-lari. Engkau bilang imani saja, tapi engkau tidak menunjukkan sebuah dalil dan data. Berarti yang imani saja itu engkau. Engkau yang imani. Engkau tidak bisa tunjukin. Kami mengimani berdasarkan argumentasi yang jelas, dalil yang jelas. Makanya kami imani. Tapi engkau dari tadi tidak menunjukkan dasar. Engkau yang imani saja ya, bukan kami. Bukan orang yang imani. Makanya kita bilang apa? Engkau revo-revo. Begini aja, cukup sholat saja sudah lengkap bagi saya. Cukup sholat saja sudah lengkap bagi saya. Cukup sholat saja lengkap. Orang agama lain juga sholat, berdoa.
Yalah, sudah lengkap bagi saya Islam. Berarti orang agama lain juga sholat. Cukup tuh rajin-rajinlah. Di dalam Al-Quran ada nggak jin juga ikut sholat? Saya tanya. Ketika dalam Al-Quran jin juga ikut sholat, ada nggak? Nggak pernah ikut. Ketika saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak? Mau saya kasih tunjuk. Kalau jin pun ikut sholat, ada nggak? Saya tanya nih. Nggak ada. Kata siapa nggak ada? Nggak ada. Ya. Sabar. Nih, saya tanya Eja. Eja juga mendengarkan Al-Quran? Ya. Jadi mendengarkan Al-Quran itu sudah bisa masuk surga? Saya tanya dulu. Ya, itu saya percaya kan. Oke, kau percaya. Sekarang kau lihat baik-baik. Setiap Kau bilang mendengarkan sholat saja sudah bisa masuk surga. Dalam surah Al-Jin, ya ayat 28. Katakanlah Nabi Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Jadi apakah engkau sama dengan jin yang hanya mendengarkan Al-Quran? Kami telah mendengarkan jin pun mendengarkan bacaan yang menakjubkan ini. Jin pun mendengarkan Al-Quran. Jadi engkau bilang saya sholat dan mendengarkan Al-Quran saja saya masuk surga. Jin pun mendengarkan Al-Quran dan dia mengatakan kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan ini. Itu maksudnya. Jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca, lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Gimana tuh Eja? Jadi apakah kau sama dengan jin? Jin pun mendengarkan sholat dan jin pun mendengarkan bacaan-bacaan yang menakjubkan. Sekarang begini. Eja, jawab dulu yang itu Eja. Kau jawab dulu yang itu Eja. Kau jawab dulu. Kau jangan kemana-mana. Jawab dulu yang itu. Kau jangan lari Eja. Aku jawab. Aku jawab. Jawab yang tadi. Memang dia dengar. Memang dia dengar. Namanya kita bersuara dia dengar di mana-mana kan. Jadi kau juga mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Apa? Kau juga mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ya aku sendiri baca, aku sendiri mendengar lah. Jin juga mendengarkan tuh. Kakak tidak mendengar, hanya dia mendengar, maksudnya dia mendengar, dia tidak boleh menggoda. Kan itu kan ayat suci. Dia tidak boleh menggoda kita saat kita sholat. Kau kabur lagi. Pertanyaannya gini. Ya, ketika kau membaca, kau mengerti nggak artinya? Oh, aku nggak mengerti. Hanya aku yakin. Nah, berarti ayat suci kan. Sekarang ketika kau membaca dan kau tidak mengerti, apakah perkataan Allah ini salah di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga? Kau perhatikan. Surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga, dia bilang apa? Sesungguhnya kami Allah menjadikan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tetapi kau baca Al-Quran dalam bahasa Arab, kau tidak mengerti. Jadi apakah Allah ini maha kuasa atau tidak? Allah bilang, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Tetapi kau baca Al-Quran, kau tidak mengerti arti. Ini Allah yang ngomong. Kami menjadikan Al-Quran yang berbahasa Arab agar Eja mengerti, agar kamu mengerti. Tapi kau baca Al-Quran, kau tidak mengerti. Jadi sekarang apakah perkataan Allah ini tidak maha kuasa? Allah bilang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Tapi Eja baca Al-Quran, Eja tidak mengerti. Bagaimana? Coba Eja. Coba Eja pikir. Logika dulu. Karena Allah tuh maha tahu, dia maha mendengar. Kita baca, dia maha tahu. Bukan berarti. Jadi Al-Quran, jadi saya tanya, apakah Al-Quran itu salah? Jadi saya tanya, apakah perkataan Allah itu salah? Coba aja, apakah perkataan Allah itu salah? Perkataan Allah itu salah. Kan Allah bilang, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti, gitu kan? Gitu kan? Betul kan? Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, agar manusia mengerti. Tapi Eja baca Al-Quran dalam bahasa Arab, Eja mengerti keseng? Eja mengerti keseng ketika Eja Enggak mengerti. Sekarang apakah perkataan Allah itu patut dipertanyakan atau tidak?
Perkataan Allah itu patut dipertanyakan atau tidak? Dia bilang perkataan Allah ini kan maha benar. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Ya kan? Ya kan? Allah berjanji nih kami menurunkan Al-Quran bahasa Arab mengerti. Coba Eja. Contohnya kayak gini. Eja mengerti kan tidak? Coba nih. Nih. Mengerti. Nah, coba. Kalau Eja mengerti kan? Coba. Nih. Artinya apa Eja? Enggak mengerti. Nah, tapi Allah bilang kamu bisa mengerti ketika pakai bahasa Arab. Nih, Allah bilang kamu bisa mengerti Al-Quran. Allah bilang kami menurunkan Al-Quran, menjadikannya sebagai Al-Quran dalam berbahasa Arab agar kamu mengerti. Iya kan? Nah sekarang tadi, apakah perkataan Allah dalam Az-Zukhruf ayat 3 ini patut dipertanyakan atau tidak? Oh, pertanyakan sama siapa? Nah itu memang Saya pertanyakan kepada kau tanyakan kepada Allah. Ya kau tanyakan kepada Allahmu. Allah, saya sudah baca Arab, tapi saya nggak ngerti. Bagaimana dengan perkataanmu ya Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 3 ini yang kau mengatakan bahwa kami menjadikan Allah menjadikan Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti, agar kami mengerti. Lalu bagaimana dengan saya ya Allah? Saya berbahasa Arab, saya berbaca Al-Quran tapi saya tidak mengerti. Tanyakan, jangan tanyakan ke saya. Teman-teman jangan lupa love orange ya 1,1. Ya. Gimana Allah? Itu yang kami Gimana? naik. Oh, ya udah ya. Jadi siapa yang imani saja? Siapa yang imani saja sekarang? Dor, selamat datang di kebenaran. Jadi Eja sendiri yang tunjuk diri. Ya udah yakini saja. Jadi Eja tadi menuduh kami mengimani saja, tapi Eja yang mengucapkan sekarang kan? Ya udah saya yakini saja. Tadi kan Eja menuduh kami mengimani saja. Tapi Eja tunjuk diri. Orang Flores bilang Eja tunjuk diri. Mulut Eja yang ngomong sendiri toh. Bukan aku menuduh. Tidak, Bilang tapi agamamu, begitu. berarti Eja sekarang Eja yang kena sendiri toh, mulutnya Eja yang ngomong sendiri toh. Ya udah kami percaya saja. Ya, Itu Eja punya kata-kata. Aku imani. Ya udah percaya berarti imani saja. Eja yang imani saja, bukan kami. Eja imani saja. Ya, kok bingung Eja? Kae yang imani saja. Ya karena Kae tidak bisa, kan Kae yang bilang. Ya kami imani saja. Tadi kan Kae yang ngomong, selesai itu. Udah, Eja belajar dulu agama Eja punya Eja belajar dulu Eja punya agama dengan baik baru Belajar dulu. ya. Eja yang belajar Eja punya agama dengan baik baru Eja masuk ke sini dengan atau ajak ustadznya Eja datang ke sini. Saya menantang Eja punya ustadz yang ada di masjid atau musola, bilang RK ajak dialog seperti ini. Silakan. Jangan begitu aja. Tidak kan saya ajak dengan secara baik toh. Begini jangan. Kan saya mengajak secara baik toh, daripada awam yang naik ya ustadz yang naik. Iya toh? Kan saya mengajak secara baik-baik, tidak salah toh? Ya. Ya, silakan Eja, silakan. Kalau Eja kan tidak berkompeten. Silakan Eja, ajak Eja punya ustadz dengan baik, baru Eja datang ke sini. Diskusi dengan saya. Daripada Eja kan awam. Suruh ustadznya datang, diskusi dengan saya, kita sama-sama diskusi dengan baik. Selesai. Udah. Begitu aja Eja, saya tidak mau panjang kali lebar. Oke. Thank you Eja ya. Oke, thank you. Oke. Maaf salah-salah kata Eja. Oke. Oke, maaf salah-salah kata. Gitu dong.